Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati dan saya muliakan para orang tua-tua kita, guru-guru kita, para alim ulama, tokoh masyarakat, lebih khususnya yang ulun hormati, ulun muliakan Al-Mukarram wal-Mukhtaram Ad-Da'i ilallah Al-Habib Mustafa bin Husain As-Segaf yang barusan saja memberikan siraman rohani untuk kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat gasan dunia maupun akhirat kita berataan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang ulun hormati dan ulun muliakan Ad-Da'i ilallah Al-Ustaz Abdul Azim hafizahullah ta'ala wara'ah. Matanallah bituli hayatihi wa umrih. Mudah-mudahan beliau guru kita senantiasa dijaga oleh Allah, panjangkan usianya oleh Allah, sehat afiah fi taatillah wa rasuli, dan mudah-mudahan segala ikhtiarnya diberikan kelancaran kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sanak ulun yang ulun muliakan Haji Badrun yang makin hari makin bungas. Allahumma sholli ala Muhammad. Tambahi lagi. Mudah-mudahan sehat terus Haji Badrun. Ini luar biasa. Bukan cuman kawan tetapi sudah seperti kakak ulun pribadi. Alhamdulillah. Beliau yang senantiasa selalu memberikan semangat pada ulun, memberikan masukan-masukan kepada ulun demi kemudahan dan kelancaran dakwah ulun di Kalimantan Selatan terlebih khusus. Mudah-mudahan sidin panjang umur, sehat, dan mudah-mudahan dikabulkan hajatnya dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk kita semua yang hadir, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali Allah menghapus atas dosa-dosa kita semua dan mengabulkan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, satu lagi Haji Abdullah. Haji Abdullah kita doakan panjang umur dan juga sehat, keluarganya jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini luar biasa. Tadi Haji Badrun memadahi ulun, bib jam 10 kurang 5 tuntung acara. Ini sekarang udah jam 10 lewat 15 menit. Alhamdulillah. Berarti waktunya ulun cuma berpada ceramah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Karena sudah jam 10 lewat 15. Gitu Haji Badrun. Ini dikasih waktu berapa lagi nih? Berapa lama lagi kira-kira? Bebas. Kalau bebas berarti sampai subuh. Ya. Sanggup. Sanggup. Ulun bulik pian di sini. Alhamdulillah. Barusan Habib Mustafa luar biasa menyampaikan sedikit apa yang dikatakan di dalam kitab Anwarul Bahiyah min Isra wal Mi'raj Khairul Bariyah. Yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Memang betul perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi kita Muhammad SAW itu adalah perjalanan yang amat sangat agung, yang amat sangat besar. Bahkan di sini Allah menunjukkan keagungan dan kebesarannya untuk kita, terlebih khusus kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad hanya dapat diterima dengan iman. Ya, di sini peristiwa Isra wal Mi'raj hanya dapat diterima dengan iman. Karena betapa banyak para sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang ketika diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW setelah beliau selesai dari perjalanan Isra wal Mi'rajnya. Di antara sahabat yang kuat imannya, dia meyakini, membenarkan perjalanan tersebut. Dan di antara daripada sebagian sahabat yang lemah daripada imannya,
yang sudah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, yang lemah imannya, tidak percaya akan perjalanan tersebut. Karena di luar logika, di luar akal. Oleh karena itu, perjalanan Isra wal Mi'raj hanya dapat diterima dengan iman. Bukan dengan akal. Bukan akal atau otak yang nggak mampu menampung peristiwa sebesar itu. Ya. Bukannya kekecilan, bukan. Memang nggak mampu nampung gitu loh. Bukan akal atau otak yang kecil, kapasitasnya yang kecil, tetapi akal dan otak yang nggak mampu, nggak sanggup menampung peristiwa sebesar peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad. Oleh karena itu, iman di sini bermain. Iman di sini yang betul-betul kita yakini adanya perjalanan yang agung yang besar tersebut. Saking besarnya perjalanan tersebut menembus 3 alam. Allahumma sholli ala Muhammad. 3 alam. Yang pertama alam nasut, alamnya manusia. Nabi di perjalanan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, yaitu Palestina, itu alamnya manusia, alam nasut, karena masih di bumi. Ya. Kemudian Nabi SAW diperjalankan oleh Allah sampai ke langit ke-7. Alam malakut namanya. Alamnya malaikat. Ya, alamnya malaikat. Lalu kemudian Nabi SAW diperjalankan oleh Allah dari langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha, berjumpa langsung dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, alam lahut, alam ketuhanan. Ini luar biasa. Menembus 3 alam dalam waktu yang singkat sepertiga malam. Kira-kira kalau diterima dengan akal, masuk nggak? Nggak masuk. Tapi kalau diterima dengan iman, kalau Allah mau, jadi. Betul? Kalau Allah yang mau, jadi. Karena peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah yang mau. Bukan Nabi yang mau, Allah yang menginginkan perjalanan tersebut. Ini iman nih. Ya. Bahkan tadi diceritakan oleh Habib Mustafa, peristiwa Isra wal Mi'raj menghadiahkan satu buah hasil titipan dari Allah Subhanahu wa taala berupa sholat. Ini titipan. Ya. Titipan yang amat sangat besar, hadiah yang sangat agung untuk kita umat baginda Nabi Muhammad SAW yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Betul? Ini luar biasa. Oleh karena itu, adik-adikku yang ulun cintai di sini, bapak-bapak, hadirin hadirat, ibu-ibu sekalian, peristiwa Isra wal Mi'raj ada satu buah titipan yang wajib kita jaga. Yang namanya titipan wajib dijaga. Betul gak? Harta titipan, betul. Jabatan titipan. Anak, laki, bini, rumah, kendaraan, mobil, titipan. Kalau titipan gak sanggup dijaga, yang punya titipan kira-kira marah gak? Marah. Siapa yang nitip? Oh, Allah. Tuh, ini luar biasa. Salat itu titipan salah satunya. Titipan dari Allah langsung kepada baginda Nabi Muhammad. Dan wajib kita jaga. Bahkan gak mengherankan kalau salat itu merupakan satu buah amal terbesar, amal yang agung dalam Islam. Amal yang hebat, amal yang besar, amal yang agung dalam Islam. Dan siapa yang menjaga daripada salatnya akan mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Bahagia, beruntung. Punya rumah tangga damai, sejuk, nyaman, sakinah, mawaddah, warahmah.
Berjualan apakah, berdagang apakah di pasar, alhamdulillah rezekinya selalu berkah. Lancar terus, gak pernah susah. Ya meskipun ada sedikit kerikil-kerikil di dalam kehidupan. Anak soleh dan solehah, dikasih kebahagiaan, keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang menjaga sholatnya. Namun ketika sholatnya itu tidak dijalankan, dilaksanakan, tidak didawamkan, bahkan dilalaikan sholat tersebut, ataupun ditinggalkan sholatnya, maka akan mendapatkan celaka dan juga rugi di dunia maupun akhirat. Rugi dan celaka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan, memfardukan sholat untuk kita sebagai apa? Silah yang bisa menghantarkan kita sampai ke hadratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan as-shalah mi'rajul mu'min, ya ini. Orang yang sholat menjadi sholatnya itu penghubung antara hamba dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Tuhan, ya. Orang mau makrifat sampai ke dalam maqam makrifat itu sholat. Nggak ada orang tiba-tiba makrifat, oh saya sudah sampai kepada Allah, nggak ada. Kalau dia kada sholat, kada ada. Seorang wali pun menjadi wali min auliyaillah itu dari sholat. Bahkan Nabi SAW sholat sampai kakinya bengkak. Karena apa? Nabi faham, Nabi perlu Allah sebagai yang menyambungkan antara dirinya dengan zat yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat. Jangan kita remehkan kita punya sholat. Jangan remehkan kita punya sesuatu titipan yang Allah berikan kepada kita semua. Dan sholat merupakan satu bentuk tanda yang mengingatkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Dan sebagai bentuk rasa tanda syukur kita akan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua selama ini. Itu dari sholat. Betapa banyak orang yang sakit kepingin sholat, tapi aneh yang sehat meninggalkan sholat itu lebih aneh lagi. Iya enggak? Ini syukur, sholat itu sebagai tanda syukur. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kenyamanan awak, kan gitu. Nikmat kita bisa sujud, nikmat kita bisa ruku, nikmat kita bisa membaca Fatihah. Itu dari sholat. Sebagai bentuk rasa tanda syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan sholat merupakan asas tonggak. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Merupakan asas untuk kita, pondasi untuk kita semua, untuk meraih kebahagiaan dan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Tanpa sholat hancur kita. Tanpa adanya tiang bangunan hancur, begitu juga kehidupan. Tanpa sholat kehidupan kita hancur, celaka, nggak pernah untung, rugi terus di dunia ini. Berjualan rugi, berdagang rugi, kan gitu. Itu sholat. Oleh karena itu dawamkan kita punya sholat. Bahkan di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang Nabi SAW bersabda, al-awalu ma yuhasibu bihi al-abdu yawmal qiyamah as-sholah. Satu nanti ketika kita di yaumil qiyamah, yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan sholat kita. Allah enggak bertakun harta. Allah tidak menghisap yang pertama kali harta. Allah tidak menghisap yang pertama kali rumah kita. Istri kita berapa? 4 kah, 3 kah, 2 kah, 1 atau jomblo seumur hidup? Kada. Betul? Misalnya Udin, lu sudah kawin belum? Belum ya Allah. Jomblo sampai sekarang? Enggak. Kan gitu ya. Din, punya saldo berapa di rekening? Enggak, Allah enggak nanya. Yang Allah tanyakan, Din, lu sholat enggak? Ente sholat gak, Din? Sholat ya Allah 5 tahun, 5 waktu ulun gawi. 5 waktu setiap adzan ulun hadir berjamaah di Masjid Al-Ihya. Hadir berjamaah di Langgar Mu'alim nih. Ini luar biasa. Alhamdulillah gak pernah ketinggalan ya Allah.
Allah dengan cepatnya memerintahkan malaikat, Udin lu cepat masuk surga. Mudah-mudahan Udin di sini masuk surga. Amin. Ya Rabbal alamin. Tetapi sebaliknya, kalau Allah bertakun lawan Udin, jawabannya Udin, kada sholat ya Allah. Tadi ulun sholat subuh ya Allah, sholat, tapi ketinggalan, siangan ya Allah, diqadha. Ya Allah, tadi sholat zuhur, asarnya nggak sholat. Maghrib nggak sholat ya Allah, ketiduran, capean sampai isya, sampai subuh lagi. Kalau itu jawabannya, Allah perintahkan malaikat untuk menyeret Udin masuk, menjebloskan Udin tersebut ke dalam api nerakanya Allah. Mudah-mudahan Udin di sini dijaga. Amin, dijaga dari jilatan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masuk surga berataan kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Tuh, salat. Makanya nggak heran, menakjubkan salat ini merupakan amal terbesar dari setiap perbuatannya manusia. Gitu ya. Dan juga siapa yang mendawamkan salatnya, istiqomah dalam salatnya, kemudian salatnya sempurna, maka kesempurnaan itu akan membuahkan kehusyuan. Ketika manusia sudah khusyuk, ketika manusia sudah khudu di dalam salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan karunia terbesar di dalam jiwanya, sifat perasaan diawasi oleh Allah. Di dalam salatnya. Oh, ternyata ya, kita salat ini selalu diawasi oleh Allah. Itu salat kita. Dan kita seakan-akan melihat daripada zatnya Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Itu sudah masuk dalam makom ihsan. Betul ya Ustaz ya? Gitu. Itu luar biasa. Allah berikan karunia terbesar seperti itu. Perasaan muraqabah. Perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika timbul perasaan diawasi sama Allah, maka bertambah rasa takutnya sama Allah. Bertambah pula ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika semuanya sudah ada di dalam dirinya, khusyuknya, khudu'nya, hatinya hudur dalam sholat, bertambah takwanya, bertambah rasa takutnya, segala apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya mendatangkan keridhaannya Allah. Duduknya Allah ridha. Ngaji, hadir ke majelis, Allah ridha. Begawi, cari nafkah, gasan keluarga, anak bini, Allah ridha. Menjadi pejabat, pejabatnya yang Allah ridha. Menjadi pembakal, menjadi camat, menjadi bupati, menjadi anggota dewan, presiden, bahkan menterinya, Allah ridha. Segala apa aktivitas kehidupannya, Allah ridha. Mendatangkan keridhaannya Allah. Dan bahkan kalau bepandir, bicaranya yang selalu benar, hak. Selalu jujur, gak pernah keramput. Gak pernah membohongi manusia, teman, atau saudaranya sendiri. Gak pernah. Kalau sholatnya seperti itu, sempurna. Lalu kemudian, kalau dia berjanji, selalu menepati janjinya. Menyampaikan amanah, ketika diberikan amanah, sampai amanahnya. Disampaikan bujur-bujur. Lalu ketika diberikan musibah, dia bersabar. Diberikan penyakit, dia bersabar. Diberikan musibah, dia bersabar di dalam kehidupannya. Lalu ketika diberikan kenikmatan oleh Allah, dia bersyukur kepada Allah. Itu orang yang bujur-bujur sempurna dalam sholatnya. Membuahkan hasil yang begitu baik di dalam kehidupan dirinya sendiri. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya. Ini di dalam surat Al-Ma'arij. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Alladzina hum 'ala salatihim daimun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, nih.
Camkan baik-baik. Ingat bujur-bujur. Allah menciptakan setiap manusia, diberikan di dalam jiwanya mereka masing-masing perasaan atau sifat suka mengeluh, bahkan protes, suka mengeluh, berkeluh kesah. Kalau bahasa Jawanya itu sambat, bahasa Jawa Timurnya sambat ya. Nah, itu. Kalau diberikan syarru, keburukan, dia protes bahkan kepada Allah, mengeluh dan bahkan protes sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sakit sudah bertahun-tahun ya Allah, kenapa Engkau terus menyiksa saya ya Allah? Ya kan? Ya Allah, jomblo, gak pernah datang-datang jodoh. Kenapa Engkau tega sama ulun ya Allah? Nah, ya Allah, dagangan ulun kada payu-payu ya Allah. Kenapa Engkau seperti ini ya Allah kepada diriku ya Allah? Begitu. Protes, ngeluh sama Allah. Ya Allah, rumah ulun kebanjiran, sampai hatapnya aja kelihatan ya Allah. Kenapa Engkau memberikan banjir kepada kampung ulun ya Allah? Apa salah ulun ya Allah? Kenapa Engkau tega ya Allah? Tuh, Allah dibilang tega. Ya? Betul. Ada nggak kira-kira seperti itu? Banyak. Apalagi kejadian di Kalsel ini, banyak yang stres, Pak. Karena diberikan musibah, yang musibah itu cepat datang dan tidak diduga-duga. Ya Allah, mobil mewah ulun Lamborghini tenggelam ya Allah. Nah, ada nggak? Alphardnya ulun tenggelam ya Allah, kena banjir. Ada nggak? Ada. Stres. Banyak. Ngeluh, protes sama Allah. Naudzubillah min dzalik. Giliran dikasih harta, kebaikan, ya, dia kikir, dia bakhil. Dia lupa sama Allah. Dia nggak mau bersyukur sama Allah. Dia nggak ingat sama Allah. Wa iyadzubillah min dzalik. Dikasih kebaikan, itu manusia. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Orang-orang yang sholat ini nggak kayak gini. Dia nggak protes sama Allah. Ketika dikasih sakit, paham kalau saya sabar, Allah akan menggugurkan dosa-dosa saya. Ketika diberikan cobaan berupa banjir, oh ternyata ada hikmah yang besar. Kenapa Allah memberikan musibah di daerah kita? Kenapa Allah memberikan banjir untuk Kalimantan Selatan? Berpikir hikmah yang terbesar ada semua di balik itu. Bukannya Allah nggak sayang sama kita. Justru adanya musibah Allah sayang, ingat sama kita. Fir'aun tahu Fir'aun? Fir'aun nggak pernah sakit, ya kan? Tadi dikisahkan sama Habib Mustafa Fir'aun tuh sampai ngaku Tuhan lagi. Fir'aun nggak pernah sakit Fir'aun. Nggak ada teguran dari Allah dengan diberikannya penyakit. Artinya Allah betul-betul murka sama Fir'aun. Nggak mau ingat sama Fir'aun sudah. Tapi kalau Allah memberikan penyakit sama seorang hamba, tandanya Allah masih ingat, masih cinta sama kita. Supaya yang sakit itu ingat Allah. Ya, minta sama zat yang memberikan kesembuhan. Berzikir sama Allah, bertasbih sama Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, orang-orang yang salat seperti itu. Alladzina hum ala salatihim daimun. Begitu juga mereka orang-orang yang selalu mendawamkan salatnya. Nah, dan siapa yang di dalam hatinya sudah timbul perasaan muraqabah, perasaan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segala apa yang dia lakukan, perbuatannya itu jauh mendatangkan murkanya Allah. Ya, dia nggak mau kalau setiap apa yang dia lakukan duduknya Allah murka sama dia. Diamnya Allah murka sama dia. Ketika mencari nafkah Allah murka sama dia. Ketika begawe Allah murka.
Jabatannya akhirnya yang Allah berikan jadi murkanya Allah Subhanahu wa taala di situ. Enggak. Kalau Allah sudah memberikan perasaan di dalam jiwanya manusia, perasaan merasa diawasi oleh Allah, maka dia tidak akan berzina. Kemudian dia tidak akan memakan duit riba. Lalu kemudian ketika dia berjanji, dia selalu menepati janjinya, nggak akan meleset. Dan tidak akan menghasut orang-orang. Tidak memiliki perasaan hasut. Hatinya selalu rahmah kepada manusia. Lalu kemudian tidak akan menahan haknya orang. Bahkan hak tetangganya dia. Tuh, orang-orang yang sudah timbul perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pejabat-pejabat yang betul, enggak korupsi, enggak memakan duit rakyat, enggak jadi maling bansos. Betul? Ada enggak? Ada. Ini luar biasa nih. Orang-orang yang sudah merasa diawasi oleh Allah jauh dari apa yang Allah murka sama dirinya. Ya, pasti kita semua yang hadir, khususnya santri-santri, sering mendengar firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, pasti pernah ya, atau sering mendengar ini disampaikan sama guru kita Abdul Azim, ya, dan guru-guru para habaib yang lainnya, ayat seperti itu. Betul, ayat itu betul. Sholatnya kita mencegah diri kita dari segala perbuatan yang keji dan juga perbuatan yang mungkar. Orang yang bujur-bujur sholat, orang yang sempurna dalam sholatnya, tidak akan mendatangkan murkanya Allah, tidak akan mendatangkan marahnya Allah. Itu orang yang sholat. Beb, saya sholat tapi maksiat jalan terus. Ada nggak kayak gitu? Ada nggak? Orang sholat tapi maksiat jalan terus. Beb, saya sholat tuh 5 waktu, tapi kenapa kok maksiatnya saya tetap nggak bisa berhenti? Jawabannya ada yang nggak beres dalam diri kita. Ada yang nggak beres dalam sholat kita. Tuh. Firman-Nya Allah pasti betul, tidak akan pernah salah. Kan di sini dikatakan orang yang sholat mencegah dirinya dari perbuatan yang keji dan mungkar, betul kan? Masa Allah salah sih? Nggak mungkin Allah salah. Nggak mungkin meleset nih daripada firman-Nya Allah, nggak mungkin. Pasti betul. Tapi kenapa ada orang yang sholatnya 5 waktu, maksiat jalan terus? Ada yang salah dalam diri kita. Ada yang salah dalam sholat kita. Mungkin ketika kita sholat, pikiran kita melayang kemana-mana, nggak khusyuk. Masih mikirin dunia, masih mikirin bini, masih mikirin bayaran anak sekolah, masih mikirin kuota, ya, masih mikirin masakan, masih mikirin macam-macam. Lagi sholat mikirin, oh ya, kompor sudah dimatiin belum ya? Nah, ya kan? Banyak walhasil, mungkin dari situ. Beb, alhamdulillah Beb, saya sholat 5 waktu dilanggar di masjid, ya, berjamaah, sholatnya saya khusyuk, nggak mikirin apa-apa Beb. Kok masih maksiat? Mungkin ada penyebabnya yang lain. Apa? Mungkin bacaan suratul Fatihahnya kita belum betul. Ini makanya kebanyakan orang yang hafal suratul Fatihah dari hafalnya mendengarkan saja. Dengar di radio, dengar di TV, dengar di MP3, MP3, ya, dengar di HP.
Beda sama orang yang hafal suratul Fatihah dengan cara belajar. Makanya beda orang yang berilmu sama yang kada berilmu. Kan gitu ya. Beda orang yang hafal suratul Fatihah dengan cara mendengarkan saja, dia hafal, kemudian dia hafal dengan cara belajar. Ma'raj bil ma'raj ini dia bagus. Panjang pendeknya. Mungkin dari situ. Ketika dia sholat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Enggak jelas sama sekali huruf per huruf. Panjang pendeknya meleset, mungkin dari situ. Karena suratul Fatihah itu termasuk sahnya sholat. Yang membuat sholat kita tuh sah atau tidak, ya dari suratul Fatihah. Diterimanya sholat kita ya dari suratul Fatihah. Kan gitu. Kan pasti belajar nih fikih, ya kan? Syarat-syaratnya sholat, rukun-rukunnya sholat, kan ada semua di situ. Beda makanya. Oh mungkin dari suratul Fatihah. Beb, suratul Fatihahnya saya bagus, saya kan mondok. Saya khusyuk beb dalam sholat saya. Saya nggak mikirin dunia beb. Kenapa kok setiap saya melakukan sholat 5 waktu, lalu kemudian maksiat saya nggak pernah bisa berhenti. Mungkin ada penyebabnya yang lain. Apa? Mungkin dari cara bersucinya kita. Saya tanya, kamu sholat tayamum atau wudhu? Wudhu beb. Oh wudhu. Pasti pakai air dong. Nah, beb pakai air. Airnya air apa? Air ledeng, beb. Air PDAM misalnya. Terus nyedotnya pakai apa? Pakai mesin, beb. Oh, bagus mesinnya, beb. Mahal. Terus listriknya dari mana? Nyolong, beb. Ini biasanya yang tidak kita pikirkan seperti itu. Ini ada nih. Kita abah mungkin, abah kita atau misalkan ya siapakah, ya kan? Airnya itu listriknya jadi nyolong. Saking nggak mau rugi nih, KWH-nya dinaikin. Ada nggak kayak gitu? Ada. Ya. Terus apa? Nipu PLN, kan namanya nipu ya. Kalau KWH-nya dinaikin daripada kapasitas yang sudah ditentukan sama PLN, kira-kira maling listrik atau bukan? Maling. Maling listrik. Yang namanya maling halal apa haram? Haram. Kira-kira kalau maling listrik, wudhunya pakai air tapi listriknya maling, kira-kira wudhunya sah apa enggak? Sesuatu yang haram. Nah, oh beb, saya alhamdulillah listriknya bayar tepat waktu, ya enggak? Lalu kemudian sholatnya saya khusyuk, Fatihah saya bagus, baik, sempurna, beb. Tapi maksiat jalan terus, beb. Kayak apa, beb? Mungkin ada penyebab yang lain. Apa? Cara toharahnya kita. Misalnya kita habis buang air kecil atau buang air besar, yang enggak sesuai dengan tuntunan atau sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Karena ada tuh. Pernah nggak dengar hadisnya Nabi Muhammad SAW? Yang artinya banyak di antara sebagian orang yang sudah dikubur, ya, mereka merasakan siksa dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena ceboknya yang enggak bersih. Paham? Diajarkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali. Sunah-sunah ketika kita cebok. Cebok enggak boleh berdiri, kencing enggak boleh berdiri. Ceboknya harus bersih. Kencingnya harus jongkok, kemudian setelah buang air kecil misalnya, buang air kecil berdehem 3 kali, kan gitu. Lalu setelah berdehem, ya kemaluan kita diurut sampai 3 kali seperti ini, kan gitu ya. Ya jangan dibayangin ya.
Ini anak-anak pondok bahaya ini. Sabun bisa habis Rena. Bahaya ini. Ya, pulang-pulang jangan ngebayangin ya. Nah, ini ilmu. Nabi SAW mengajarkan kalau kencing jongkok seperti ini. Nah, ya kalau kakinya begini yang kiri, yang kanan seperti ini. Ketika sudah selesai kencing, lalu kemudian berdehem 3 kali dengan agak menekan, kan gitu. Setelah berdehem 3 kali, kemudian diurut batang kemaluannya 3 kali, ya enggak? Supaya apa? Supaya tuntas. Tidak ada lagi yang tersisa air kencing kita ketika nanti kita sudah membersihkan diri atau cebok. Ketika kita sholat pun seperti itu, nggak ada yang keluar. Beda loh sama orang yang kencing berdiri. Kalau orang yang kencing berdiri itu nggak tuntas kencingnya. Kalau orang kencing berdiri, coba deh tes. Pian kencing berdiri. Nah, misal, jangan udah kencing dibuat I love you. Ini biasanya kekanakan ini. Ya, ada pasir kering ya kan, bilang I love you. Ya, jangan. Ya, beda sama orang yang kencing berdiri. Kalau orang yang kencing berdiri, udah selesai kencing, cebok dia pakai air atau pakai tisu. Ya kan, nggak ada air pakai tisu, kan gitu. Nah, ketika dia wudhu, dia sholat ketika dia ruku, nah ruku begini. Yang namanya ruku ini menekan ke sini. Nah, ya maaf ya, menekan ke sini. Seperti ini. Nah, ketika tertekan ininya, kantung kemihnya kita, secara sadar dan tidak sadar, sisa-sisa yang tadi nggak tuntas, itu akan keluar secara otomatis. Oh, yang keluar kok paham juga loh. Sering keluar lo ya. Tiap malam keluar jangan-jangan nih. Nah, ya, secara otomatis keluar sisa air kencingnya. Kira-kira pakaian yang kena najis terus sholatnya sah nggak? Diterima nggak sholatnya? Makanya dia sholat 5 waktu, tapi maksiat jalan terus. Dan nggak mungkin Allah itu salah, saudara. Nggak mungkin Allah itu meleset daripada firman-Nya Allah. Sholat mencegah perbuatan kita dari yang keji maupun mungkar. Nggak mungkin. Ada yang salah, ya salahnya mungkin itu tadi. Salah satunya. Mungkin dari wudhunya kita, mungkin dari kencingnya kita yang nggak bersih. Mungkin dari fatihahnya kita yang nggak sempurna. Atau mungkin dari kita yang nggak khusyuk dalam sholat kita. Sholat, ya ini. Ya, oleh karena itu, ayo betul-betul sempurnakan sholat. Karena yang untung tuh kita. Ya, yang untung kita nanti. Yang bahagia kita. Yang selamat juga kita nanti. Tuh, sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat atau melalaikan sholat. Ya. Bahkan sholat itu menjadi pembeda kita antara orang mukmin yang beriman dengan orang yang kafir. Orang kafir beribadah, sama ibadah seperti kita juga beribadah. Tapi caranya beda. Ya kan? Mereka beribadah di gereja, kita beribadah di masjid. Kita sholat, mereka kada. Kan gitu? Manusia sama binatang beda. Warik atau warik? Tahu ya warik ya? Warik. Monyet. Tahu nyet? Manusia sama warik beda, nggak akan sama. Tapi ada kesamaannya. Betul. Saya mau tanya, manusia makan nggak ada? Yang keras, yang kompak, makan nggak ada?
warik makan. Tahu? Sama kan? Sama nggak? Manusia makan, warik makan. Manusia minum kada? Warik minum kada? Sama kada? Manusia kawin, warik kawin juga, sama kada? Betul? Yakin? Yakin? Manusia sholat kada? Sholat. Warik kada sholat. Jadi kalau manusia yang nggak sholat sama dengan simple nggak? Masuk nggak? Nyantol nggak di otak? Nah, selesai sudah. Habis kisah. Simple, ya enggak? Betul? Betul apa bujur? Bujur atau betul? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.